Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak. Sholat belum? Udah. Udah. Assalamualaikum. Salam. Sekolahnya gimana? Alhamdulillah. Oh, punya ya. Oh, biasa. Salam ya Bu. Nuhun. Alhamdulillah. Ayo bangga. Gimana beli barangnya? Udah. Udah alhamdulillah udah. Udah gimana? Udah lancar. Lancar. Udah dapat barang berapa? Mau dari SMP 6 sama di SMP 3 doang. SMP 1 belum dapat. Ya udah nggak apa-apa, itu dua dulu. Ya, tapi Yang dari lingkungan hidup udah belum? belum. Udah didatengin belum? Belum. Harus didatengin. Gimana kalau nggak didatengin? Terus gimana? Soalnya kalau didatengin enggaknya takutnya enggak malu masih malu. Harus berani. Emang kalau orang malu bisa maju hidupnya? Ini bukan malu, jadi kan bisnisnya sama yang di perusahaan yang besar itu beda sama di SMP. Kalau di SMP kan udah, kalau di SMP kan langsung bisa. Kalau di perusahaan itu kan harus ngobrol sama kepala itunya. Jadi Ya berani. Datang ke lingkungan hidup, ke kantornya. Kemarin ada barang di sini Pak. Ini kan, saya mau beli barang itu. Harus berani kan? Kalau ingin jadi orang besar harus melakukan pekerjaan besar. Gitu. Kalau ingin jadi banar besar ya harus berani. Kan nggak ada orang yang berhasil tiba-tiba. Semuanya karena punya nyali. insya Allah nanti ke depannya. Gitu. Datengin. Kan udah banyak barangnya di situ, tinggal didatengin. Kalau di SMP 3 mah sekarang yang terakhir Oh, yang sama di SMP 6. karena libur. Ya. Bukan libur kan puasa. Ya karena libur kan. Iya. Ya libur nyampah. Ya kan karena puasa kan libur nyampah. Iya. Jadi terakhir minggu ini. Nanti selama puasa berarti ini pasokan barang dari sekolah nggak ada. Nggak ada. Mau dari mana dapetin barangnya? Ya kalau ada puasa mah alhamdulillah waktu kemarin udah tanya-tanya ke toko sepatu, katanya kalau puasa ntar banyak kardus-kardus sama aqua dikumpulin, ntar saya Toko sepatu mana yang datengin? di Tekwang banyak. Ada banyak. Puasa itu sore ngintipnya di masjid-masjid, di tempat-tempat orang buka puasa. Intip itu yang buka puasa di mana saja buka puasa bersama. Di pinggir-pinggir jalan itu kalau sore kan orang buka puasa itu banyak. Iya. Botol itu paling banyak. Iya. Sekarang mah harganya lagi pada turun Pak, jadi itu dulu disimpan dulu, nggak dibersihin dulu, nanti kalau harganya udah naik stabil baru. Oh sekarang turun harganya? Iya 200 semua barang. 200 rupiah Iya 200 rupiah. Tadinya kan per per kilo semua barang. kemarin 2000. Kemarin kan misalkan jual aqua pep 5.000, sekarang jadi 4.800. Hilang 200. Iya 4.800. Nanti kan kalau misalkan hilangnya 1 kintal kan ya sayang. Ya 1 kilo hilang 200. Iya 1 kilo. Kalau 1 kintal hilang 20.000. Iya. Jadi disimpan dulu. Disimpan Kalau dulu. disimpan barang berarti kan uangnya nggak muter. Ya alhamdulillah kan ada dus, misalkan dus Oh, dulu udah juga, jadi jalan. satu-satu. Kalau ember mah kan misalkan disimpan dulu biar banyak dulu. Nah, dus yang dikeluarin, jadi muter barang uang yang itu. Kalau itu gerobak gimana? Gerobaknya kemarin udah nyari, kata mamang nate ada, cina gitu. Gimana kalau beca? Nah kemarin tuh dipastiin. Kalau ini mah sok ini aja dulu yang pakai, kalau bener mah ada roda becanya paling berapa harganya. Sok ini kan kemarin dikasih sama Pak Haji, kata saya teh. Udah ini aja kita golangin aja buat beli roda ya alhamdulillah Pak.
Ya banyak-banyak terima kasih udah dikasih modal. Yang itu tadinya mau dibeliin dulu sama beca, cuma katanya becanya nggak jadi dijual sama orangnya. Ya Jadi udah ada yang mau ngejual beca, becanya beca yang narik gerobak. enggak, ya pakai beca nariknya gitu Pak. Bisa kan pakai beca? Oh, bisa. Bisa. Yang bosnya becanya siapa? AA-nya kan tadi juga ngambil AA-nya sendiri. Oh, ayang gede. Iya. Oh, udah bisa goes beca. Udah. Oh, itu lebih mudah. Ya lebih mudah. Lebih mudah apa lebih sulit? Lebih mudah kalau punya roda kayak sepeda mah, tapi kalau didorong itu sulit. Kalau pakai catur susah. Gampang. Hah? Gampang, gak capek. Kalau pakai motor cator, Iya. gampang. Yang pakai motornya siapa yang bisa? Oh, AA. Jadi yang diperlukan motor cator. Kalau yang ini kan masih kecil nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ya jangan Pak, aduh masih ke bawah umur. Iya nggak boleh. Udah makan belum? Udah. Alhamdulillah. Udah apa belum? Udah. Ini nggak habisin makan. Di sini soalnya habis ini mau selamatan padi. Jadi di sana selamatan padi berdoa terus makan. Jadi mulai libur sekolahnya minggu ini, minggu besok. Sekarang hari juga Senin. lagi libur. Hari Senin tuh udah mulai libur. Enggak. Sekarang jadi hari Senin masuk dulu, soalnya kemarin waktu hari Selasanya libur, soalnya kelas 8 sama kelas 9-nya outing school. Jadi libur akan ke Jogja. Jadi Liburan. kelas 7 diliburin, jadi belajar di rumah Oh. sampai hari Senin. Tapi yang diwajibinnya kelas 8. Oh, kelas 8 diwajibkan pergi ke Jogja. Iya. Kelas 7 pun kalau Emang pergi ke Jogja wajib? wajib kalau kelas Katanya 8. mah kelas 8 wajib. Oh, jadi wajib pergi ke Jogja. Dasarnya apa pergi ke Jogja wajib? Enggak. Katanya agak luas katanya. Supaya pengetahuannya luas, kata Pak Ucung mah. Oh, jadi pengetahuannya luas. Emang dengan pergi ke Jogja pengetahuan jadi luas. Kan jadi bisa Kurang tahu tahu. materi-materi apa-apa gitu kan. Kan bisa dilihat di Google. Tapi di situ juga kata bapaknya juga nggak belajar juga, cuma healing doang. Ya ininya piknik. Ya. Ya udah. Sekarang kan lihat kalau ingin pengetahuan, misalnya Borobudur, kan tinggal lihat Google tuh ada penjelasannya. Piknik. Ya udah, piknik. Piknik berlaku bagi mereka yang punya duit orang tuanya. Ya nggak punya duit ya jangan maksain. Nanti piknik, masa pergi piknik nanti pinjem Bang Emok? Ya jangan. Alhamdulillah AA-nya juga dari SD sampai sekarang nggak pernah ikut. Piknik. Nggak pernah. Renang acara renang Ya, juga. jadi bukan hanya Ade, Dedi dan Dida. Saya aja waktu SMP orang pergi ke Jogja nggak bisa pergi, nggak punya Iya. duit. Sama aja. Iya. Nggak apa-apa nggak juga. Nanti kalau udah gede tinggal bolak-balik ke Jogja. Iya betul. kata Ke Jogja Pak. tinggal naik mobil pergi ke Jogja, 7 jam nyampe. Ya kan? Kalau udah punya duit, punya kerjaan, bolak-balik. Yang di Jogja tiap hari ke Jogja. Iya. Saya sama Nihiang seminggu 3 kali ke Jogja, ke toko Jogja. Semua kira itu juga. Mau ke Jogja. Ke toko Jogja beli jeruk. Iya, iya. Jadi udah ini ya, intinya kan siklusnya udah jalan. Alhamdulillah udah. Udah jalan. Udah nggak sulit beras lagi sekarang. Alhamdulillah. udah. Alhamdulillah bantosan di Bapak. Wah, nggak bantu apa-apa, yang kerja keras ini. Alhamdulillah bantosan di Bapak. Gitu. Tapi mudah-mudahan. Ya artinya udah jalan kan siklusnya Bu ya? Alhamdulillah. Udah. Nggak dari barang yang dibeli dengan barang yang dijual udah jadi duit. Udah. Udah. Sekarang barangnya lagi dikumpulin udah banyak, udah di atas. Udah dibeliin semua, tapi kata mama nggak mau disebut. Sekarang kan harganya lagi turun semua. Oh, nunggu harga naik. Iya. Selisih 200 rupiah, selisih 200. berapa 2000. Iya. Tadi juga akuanya banyak banget, jadi didorong ke Oh, belakang didorong. supaya lebih Nanti tinggi. kalau misalkan Banyak. Iya. itu buat beli kan barang yang satunya lagi dijual langsung diputerin lagi buat beli yang lain. Kalau ember-emberan kan harus diberesin dulu. Ada yang itu seperti dus, beling gitu tepat. Jadi digolanginya yang itu aja dulu buat belinya. Yang penting muter. Bisa beli, bisa jual, bisa untuk makan.
Rumahnya udah bersih belum? Belum. Oh belum, salah sebelah sana duduknya. Ah. Udah mulai beres-beres belum di rumahnya? Belum, kelupaan karena Oh, Udah beres. oh udah. Paling sisanya cuci wadah. Ketiduran tadi teh. Gimana? tiduran akunya. Pulang sekolah. Mau pulang sekolah tiduran. Ya, Ketiduran. kalau emang udah biasa kalau capek Oh capek tidur. tiduran. Pulang sekolah. Bapaknya udah mulai beres-beres di rumahnya. Udah beres, Pak. Udah rapi. Pas bangun ada tamu lagi Oh, kamu dari mana? yang video aku. Oh. Ngajak ngobrol lagi. Ya, Udah. Sekarang udah rapi rumahnya ya? Udah, Pak. Udah. Nah ini. Nah, ibunya sini. Geser ke anak-anak yang dekat. Ini sama nih, tuh, sama nih. Sini Dida mana? Dida ini. Ya ini geser. Gak apa-apa. Ini Dedi, sama-sama SMP kan? Sama-sama SMP. Jangan takut-takut. Nah, Dida sama Dedi. Ini sama, mulung juga kan? Ya kan? Mulung juga. Terus kemudian sekarang udah apa, ceritain dong. Asalnya kan mulung ketemu bapak. Sekarang sudah apa? Jadi pengepul. Kasih tahu gitu ya, biar agak sini duduknya, biar jadi motivasi. Nah, sini Didanya. Jangan takut ya cewek, tenang. Ke sini, ke sini duduk. Sini atau duduk sini, duduknya sini, pindah. Sini. Nah, sini. Oke. Nah, kasih tahu hidupnya. Hah? Adik aja. Kenapa kamu lihat perempuan langsung gemeter? Oh enggak. Jadi kehilangan pikiran, kehilangan kata-kata. Oh enggak. Ayo yang ini aja. Ini adiknya. Iya. Dida Dedi kakaknya. Sok jelasin. Sekarang apa? Sekarang jadi pengepul waktu ketemu Pak Haji. Terus dikasih modal buat jadi pengepul. Terus membeli barang-barang di sekolah. Alhamdulillah sekarang beliannya udah lancar semuanya. Kaget kadang-kadang juga sambil Mulung nggak jalan juga. belian di sekolah sambil mulung jalan. Jadi nggak semua kepake waktunya, nggak ada waktu kosong. Ya kan? ada waktu kosong, paling beberes. Jadi gini ceritanya Pak, ini ngasih contoh sama Bapak, ya kan, agar ke depan berubah. Bapaknya berubah. Tidak bisa hidup statis seperti itu terus. Nah, kalau ketemu saya, banyak yang sudah berubah hidupnya. Yang punya asalnya dikasih kambing satu, sudah punya rumah, udah pergi haji, udah banyak yang begitu. Nah, ini ketemu sama saya dulu di jalan sama mau mulung dan nggak masuk sekolah. Kemudian sekarang itu selain ngambil barang bekas, juga sudah menjadi pengepul, membeli barang bekas kemudian dijual ke yang siapa yang ngambilnya, apa istilahnya? Apa aja? Bukan. Kan dari kita ini ke pengepul, dibeli lagi sama bandar lah ya. Ya, kalau di SMP nama oleh Bu Erna, wakil ketua OSIS yang punya ketua OSIS. Terus kalau rongsokan yang dulu bakal pernah beli itu yang kumpulnya paginya. Bukan, nanti dibelinya sama siapa, Bu? Dijualnya sama siapa, Bu? Sama bandar. Jadi dijualnya sama bandar. Nah, saya ingin dorong Bapak setelah rumahnya dirapihin, dibersihin, tertata, gitu kan. Saya juga ingin Bapak ini juga melakukan hal yang sama. Ya. Selama ini Bapak jual ke siapa? Ke bandar. Ke bandar. Nah, Bapak bisa nggak beli barang keliling? Ya bisa. Soalnya dari sekarang juga emang udah suka ada yang jual sama saya. Berhubung saya modalnya nggak ada, jadi saya sampingannya nyari modal. Kan ya kayak kemarin tuh menurut saya itu bisa dijadikan modal awal, karena kan beli barang tidak usah puluhan juta. Ya kan beli barang misalnya 500.000 atau 1 juta, itu udah bisa untuk beli barang kan Bu ya? ya Nah, kan saya juga udah ngomong dari Bapak bisa lakukan itu enggak gitu? bisa.
Dan emang keseharian saya emang suka beli barang, tapi sambil mulung. Ya. Belinya dari pemulung. Ya. Ya teman saya gitu lah. Contohnya dia jual sama saya. Saya suka beli. Berapa nilai modal Bapak yang sudah dalam bentuk barang sekarang? Kalau modal saya mah terus terang nggak tentu. Jadi kadang Bukan. Nilai uang Bapak yang sudah dalam bentuk barang. uang saya dalam bentuk barang Kayak Ibu nih, kayak Ibu kan terukur nih. Misalnya Bu dalam bentuk barang kira-kira uang Ibu berapa? Ya, kalau kira-kira mah 2 jutaan ada. Nah, 2 lebih lah Bu. Ya lebih Belum, kan itu kan uangnya masih masih ada sedikit, Pak. Pak. Uangnya masih ada. Heeh. Nah, di barang perkiraan Bukan yang dalam bentuk barang Bu. 2 jutaan lebih ada. Kabarnya kan hampir 5 jutaan kan kalau dihitung. Tidak ada, Pak. Enggak. Berapa? Hampir 2 juta, 3 jutaan. Nah, kemarin kan baru 1.900.000. Heeh. Nah, sama lagi modal Mm-mm. sama Bapak kemarin itu 1 Mm-mm. juta itu. Nah, ya kalau barang semua total barang kalau di rumah paling ada 2 juta. 2 jutaan. Nah gitu. Kayak gini lah. Bisa terukur kan? Kira-kira dalam bentuk barangnya sekitar 2 jutaan. Nah, Bapak yang itu yang kardus segala macam saya lihat kemarin itu kira-kira nilainya berapa? kalau yang saya pernah gitu ya kalau yang saya yang tahu yang Bukan dari yang saya kemarin pernah. yang di rumah Yang di rumah Bapak. ya saya paling kemarin paling segitu jual 150.000 Pak soalnya kan sekarang barangnya lagi turun ya tergantung harga barangnya Ya, kita Pak. ngerti. kalau barangnya lagi naik ya bagus Kita sedikit. ngerti. Ya. Pertanyaan saya gitu kan. Barang yang di rumah Bapak kan Bapak suka beli caranya dari teman Ya. ya kan? Barang yang di rumah Bapak itu kira-kira sekarang nilainya berapa? sekarang itu paling 300.000 Ya gitu, 300 soalnya ribu. baru kemarin sebelum ketemu Bapak baru ngejual gitu. Dan sekarang kan sebenarnya ya kalau yang kayak kemarin uang disimpan di celengan itu kan bisa untuk modal. Kalau itu Pak, jujur aja, kemarin juga saya nyoba minta uang 100 sama dia. Nggak boleh, kata Bapak. Ya, Jadi nggak dia mah kalau Nggak usah emang minta lagi uang 100 kan Bapak juga udah dibekelin kemarin. nggak boleh. Ini uang dia buat celengan gitu. Dikasih 100.000. Dikasih 100.000 juga sambil dia marah-marah manyun-manyun sama Ya saya nggak apa-apa, Pak. anak yang begitu bagus. Jujur aja. Artinya Ya, emang dia bagus. mampu mempertahankan. Dan Bapak juga kan udah dikasih bekal. Ya terus terang udah gitu. Cuma kan namanya diem 3 hari di rumah kan saya suka merokok gitu ya. Memang merokok sehari bisa Ya 200.000. emang sih nggak segitu gitu. Jadi saya suka merokok, kopi gitu Ya tidak Pak. akan habis segitu Kan lah. beres-beres gitu lah. Emang nggak habis Iya. uang mah, cuma kan dipakai gitu. Iya. Namanya Rokok beres-beres 10.000. rumah capek lah. Hah? Apalagi Rokok banyak 10.000. apa yang dibuangnya bolak-balik pakai roda Pak. Ya itu nggak apa-apa kan Bapak beresin Ya. rumah Bapak. Pak, rokok yang 10.000. Apa? Ayah beli rokok 10.000. Oh beli Beli rokok yang 10.000. murah, Ya. nggak yang Beli mahal. susu. Saya rokok aja Ya, Pak. gitu. Susu 2. Beli susu. Beli susu buat siapa? Saya sekarang kan nggak ngopi gitu, udah punya mah gitu. Jadi ganti sama minum susu. Sama juga Pak, kalau punya mah minum susu juga sama. Aku juga sama mah. Mah, ya kan badannya ini. Kalau mama gampang tuh pagi-pagi makan singkong mentah aja sembuh. Suka beli itu jamu kuningnya aja. Gak usah beli jamu kuningnya Pak, 5.000, tinggal 4.000. Bapak. Ya, Kalau Maya, Bapak tinggal nyari kunyit, diparut, ya, diperes, ya kunyit. diminum pagi-pagi. Kuning ini Sembuh. kunyit. Pak, kalau saya ini Pak, saya tuh masih marut loh Pak. Oh iya. Saya tuh, Bapak ngerti nggak? Saya tuh masih marut sendiri, masih cuci piring. Jadi saya tuh punya kebiasaan dari dulu sampai sekarang. Kalau habis makan, itu piringnya saya cuci sendiri. Kayak tadi nih, si Mang nih bawa bekas. Itu nggak dicuci sama si Mang, nanti disimpan di tempat cucian. Nanti begitu saya ke dapur, saya cuci. Gitu loh Pak. Mas suci Pak. Dicuci. Jadi, membuat kebiasaan di rumah untuk menata rumah kita karena untuk kepentingan kita. Ya. Jadi kalau dalam pandangan saya, itu rumah itu nggak ada yang jelek. Rumah itu satu kuncinya bersih. Ya. Rumah bagus juga kalau nggak diurus kotor juga. Ya, iya. Gitu. Jadi nggak ada rumah jelek. Maksud saya kan ingin pertemuan saya dengan anak bapak dengan bapak itu nanti merubah, Ya, mendesain, merubah bapak. Ya. Dan memang hidup itu harus dimulai.
Saya kasih tahu. Ini, bapaknya mulung, anaknya mulung, cucunya mulung, cicitnya mulung, buyutnya mulung. Sampai turunan kesekian itu tetap mulung. Ya Bu ya. Kalau nggak dirubah, kayak saya lihat ini kan, kalau nggak dirubah, makanya kan saya rubah nih. Oke, mulung nanti berubah menjadi pengepul, dari pengepul menjadi bandar, dari bandar bisa jadi suatu saat punya pabrik sendiri. Gitu loh. Nah, saya kasih tahu, bukan saya, bapak parkir, Ya. nanti bapak menurunkan parkir pada anak bapak ini terus. Kalau mau parkir mah terus terang bukan fokusnya parkir, Pak. Berhubung saya lagi sepi. Ya, langsung enggak, saya padang. ngasih masukan untuk yuk kita berubah, gitu loh. Yuk kita berubah, dimulai dari hal yang kecil, Ya, ya. ya kan, dari hal yang kecil. Dengan kalau hidup tuh satu Pak, Ya. Ya. amanah. Gitu loh Pak, itu amanah. Rezeki itu 100 dikelola bisa jadi 100 juta. Tapi 100 juta tidak dikelola habis dalam sehari. Ya. Itulah uang. Gitu. Itulah uang. Gitu. Jadi saya bapak ketemu saya, jadi saya nggak mau orang memahami hanya sekedar bikin konten. Ya. Saya bukan bikin konten. Saya lagi mengedukasi siapapun orang, gitu loh ya, yang kebetulan punya daya juang. Nah, kan misalnya bapak, anak bapak punya daya juang. Nah, ini kan luar biasa, punya daya juang. Nah, daya juangnya ini harus menjadi kekuatan untuk perubahan. Gitu Pak. Perubahan itu bukan politik aja, merubah dirinya. Nah, ini yang dimaksud, karena gini Pak. Kalau bapak sudah memulai, nanti ada jalan.